Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlentino Ritonang dengan NIM channel 24004, kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi perseroan terbatas dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan dengan dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja. Di sini ada tinjauan umum tentang perseroan terbatas. Yang pertama itu pengertian perseroan terbatas. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pengaturan perseroan terbatas. Yang ketiga itu peran perseroan terbatas dalam perekonomian. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri atas kumpulan saham atau sero yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam pasal 1 ayat 1 UU PT nomor 40 tahun 2007. Selanjutnya di sini ada sejarah dan perkembangan pengaturan perseroan terbatas. Pendirian PT semula diatur oleh KUHD. Para pendiri mengadakan kesepakatan yang diatur dalam anggaran dasar yang dibuat secara notarial dalam pasal 38 KUHD. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam pasal 37 KUHD. Saat ini pendirian PT diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya di sini yaitu peran perseroan terbatas dalam perekonomian. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar perekonomian nasional perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yaitu selanjutnya itu jenis-jenis perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perseroan publik, yang kedua perseroan terbuka. Di sini ada dua, yaitu perseroan publik dan perseroan terbuka. Saya menjelaskan terlebih dahulu perseroan publik. Perseroan publik yaitu perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu tertera dalam pasal 1 ayat 8. Yang kedua itu perseroan terbuka. Perseroan terbuka yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang tertera dalam pasal 1 ayat 7. Selanjutnya di sini yaitu ada karakteristik dan ciri-ciri perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbentuk hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis karena memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis dan usaha lainnya. Adapun ciri-ciri perseroan terbatas adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, modal perseroan terbatas tertentu terbagi atas saham-saham. Yang ketiga, adanya pemisahan utang perusahaan dan utang pemegang saham. Yang keempat, yaitu modal dan ukuran perusahaan besar. Yang kelima, pimpinan perusahaan dapat diberikan kepada orang yang tidak pemegang saham. Yang keenam, kepemilikan mudah dialihkan. Yang ketujuh, tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai mudah untuk dicari. Yang kedelapan, keuntungan perusahaan terbagi dalam dividen. Yang kesembilan, dewan direksi mempunyai kekuatan lebih besar dibanding kekuatan pemegang saham. Yang kesepuluh, adanya pemisahan antara pemegang saham dan direksi. Yang kesebelas, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua belas, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
Selanjutnya itu di sini ada prosedur pendirian perseroan terbatas. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama syarat-syarat pendirian perseroan terbatas, yang kedua pembuatan akta pendirian, yang ketiga proses pengesahan badan hukum, yang keempat konsekuensi hukum sebelum dan sesudah pengesahan. Baiklah, di sini kita akan bahas yang pertama syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Proses pendirian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas diatur dalam pasal 7 hingga pasal 14 undang-undang tersebut. Pendirian perseroan wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Diharuskannya pendirian dengan minimal 2 orang karena dalam mendirikan perusahaan yang berbadan hukum harus dibuat berdasarkan perjanjian sehingga tidak mungkin suatu perjanjian dibuat hanya sepihak atau kurang dari 2 orang. Bahkan apabila perseroan setelah memperoleh status badan hukum dan ternyata salah satu orang mengundurkan diri dari kesepakatan sehingga hanya terdapat 1 orang pendiri, maka dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan ternyata masih kurang dari 2 orang pemegang saham, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Namun demikian, 2 orang atau lebih tersebut tidak berlaku apabila perseroan yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Selanjutnya di sini yaitu pembuatan akta pendirian. Akta pendirian wajib menggunakan akta notaris dengan bahasa Indonesia. Artinya bahwa pendirian perseroan harus menggunakan akta otentik. Hal ini berkaitan dengan aspek pembuktian dalam pendirian perseroan karena akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang meliputi yang pertama nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan, pendiri perseroan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri dari pendiri perseroan. Yang kedua yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi, dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Yang ketiga yaitu nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Proses yang selanjutnya itu proses pengesahan badan hukum. Setelah akta pendirian secara notarial dibuat, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham. Pengajuan dapat dilakukan oleh para pendiri ataupun para pendiri dapat memberikan kuasa kepada notaris untuk pengajuan permohonan pengesahan. Pengesahan dilakukan paling lambat sejak 60 hari sejak pengajuan permohonan diajukan dan ditangani dan dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung. Jika dalam waktu 60 hari masih belum mendapatkan pengesahan dari menteri, maka permohonan tersebut dianggap busan sehingga kewajiban bagi para pendiri untuk melakukan pemberesan perusahaan. Selanjutnya itu konsekuensi hukum sebelum dan sesudah pengesahan. Hal ini dipertegas dalam 13 UU PT. Menyatakan bahwa 1. Perbuatan hukum yang dilakukan calon berdiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan mengikat perseroan menjadi setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. 2. RUPS pertama diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari setelah memperoleh status badan hukum. 3. Keputusan RUPS adalah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui suara bulat. 4. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan bulat. Setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. 6. Persetujuan RUPS pada huruf C tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan. Menurut pasal 14 UU PT menyatakan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama, semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena perseroan belum memperoleh status badan hukum sehingga tidak mengikat perseroan. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, maka akan menjadi tanggung jawab perseroan. Selanjutnya itu tanggung jawab hukum pemegang saham dan organ perusahaan. Selanjutnya menurut pasal 3 UPT menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Kecuali yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, yaitu pemegang yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Selanjutnya itu pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran perseroan diatur dalam pasal 142 UPT dapat terjadi karena yang pertama berdasarkan keputusan RUPS, yang kedua dalam jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, yang ketiga berdasarkan penetapan pengadilan, yang keempat dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harta perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima, harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang, atau yang keenam, dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini dari presentasi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perseroan terbatas adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham dan memberikan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas kepada pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu pengaturan PT saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai landasan hukum utama. Yang ketiga, PT memiliki ciri khas berupa pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, kepemilikan saham yang mudah dialihkan, serta struktur organisasi yang terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat yaitu pendirian PT wajib dilakukan minimal oleh 2 orang dengan akta notaris dan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kelima, meskipun pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti menyalahgunakan PT untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, PT dapat dibubarkan melalui berbagai sebab seperti keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu, atau penetapan pengadilan, yang kemudian diikuti dengan proses likuidasi. Sekian presentasi yang saya paparkan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.